Majikanku memang terlihat sangat cuek sekali. Padahal tiap hari, aku memakai baju daster ketat dan tipis. Lekukan tubuhku terlihat sangat menggairahkan. Namun majikan tak pernah mengiriku sedikit pun. Namun suatu hari, pintu kamarnya terbuka sedikit. Aku mendengar ada suara mendesis lembut yang membuatku gemetaran. Aku mencoba mengintip kamar majikan dari balik pintu. Aku syok melihat majikanku sedang mengurut terong besar sambil memandangi foto profil WhatsAppku. Namaku Liana, usia 24. Tubuhku semampai, kulit sawo matang yang bersih. Dan kata orang, mataku punya sorot yang bisa membuat siapapun lupa bernapas. Tapi aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang pembantu yang datang bekerja di rumah besar milik seorang duda muda bernama Tuan Arga. Rumah itu terlalu luas untuk ditinggali sendiri don Tuan Arga. Lelaki itu tingginya menjulang. Selalu memakai kemeja putih yang dilipat di siku, memperlihatkan lengannya yang kekar. Wajahnya tenang, tapi menyimpan misteri. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kali menatapku, rasanya seperti sedang dibaca. Perlahan dari ujung rambut hingga kaki, hari pertama aku datang. Aku tahu aku harus menjaga jarak. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam diriku yang ingin dilihat olehnya lebih dari sekadar seorang pembantu. Maka aku mulai bermain api. Setiap pagi, aku menyuguhkan kopi dalam balutan daster tipis yang nyaris melekat seperti kulit kedua. Terkadang dengan celah kancing terbuka sedikit, lebih rendah dari seharusnya, atau rok yang naik beberapa senti saat aku bersih-bersih di depan ruang kerjanya. Apakah dia sadar? Mungkin. Tapi dia selalu menahan diri. Tatapannya tajam, tapi bibirnya tak pernah bicara. Dan itu membuatku semakin penasaran. Aku ingin dia menyerah. Aku ingin melihat lelaki itu yang selama ini tenang bak gunung es mencair. Karena aku hari itu, saat senja baru saja turun, aku mengetuk pintu ruang kerjanya, membawakan teh hangat. Seperti biasa, tapi malam ini, aku mengenakan gaun tidur tipis warna merah muda, tanpa lengan, menggantung manis di pundakku. Mungkin terlalu berani, tapi aku ingin tahu seberapa kuat Tuan Arga menahan hasrat. Masuk, suaranya terdengar dari dalam. Aku melangkah masuk, pelan, membuat setiap gerakan seolah disengaja. Langkahku terdengar nyaris tak bersuara di lantai kayu itu. Dia menoleh. Dan untuk pertama kalinya, pandangannya tertahan. Matanya turun perlahan ke leherku, lalu ke pahaku yang nyaris terlihat saat aku meletakkan teh di mejanya. Aku bisa merasakan udara berubah. Dia terdiam. Lama, aku hampir mendengar degup jantungnya. Liana, katanya akhirnya. Suaranya rendah dan berat. Kau tahu pakaian itu tak layak untuk jam kerja. Aku tersenyum pelan, lalu membungkuk sedikit. Maaf, Tuan. Tapi saya pikir, Tuan pasti suka sesuatu yang ringan saat bekerja malam-malam begini. Aku tinggalkan dia dengan senyum misterius dan aroma teh melati yang menggantung di udara. Di balik pintu yang kututup perlahan, aku bisa dengar napasnya berubah. Mungkin malam ini aku berhasil membuatnya goyah. Tapi ini baru permulaan. Masih ada banyak malam, banyak kesempatan. Dan aku bukan gadis biasa. Aku adalah godaan yang datang dalam senyap. Sejak malam itu, ada yang berubah di rumah ini. Bukan hanya pada cara Tuan Arga menatapku, tapi juga pada diriku sendiri. Aku mulai merasakan permainan ini bukan sekadar godaan nada, tarikan di antara kami yang makin kuat dan sulit dijelaskan. Pagi itu aku menyapu ruang tengah dengan pakaian yang lebih berani dari biasanya. Kemeja putih miliknya yang kutemukan di keranjang cucian. Kupakai begitu saja, tanpa dalaman. Kancingku, sisakan 2. Terbuka. Cukup untuk memperlihatkan lengkung lembut dadaku dan bagian pahaku yang sesekali tampak kala aku membungkuk. Aku tahu dia sedang di balkon atas, tempat favoritnya untuk menyesap kopi dan membaca laporan kerja. Aku sengaja menata ruang tepat di bawah pandangannya. Dan benar saja, saat aku pura-pura tak sadar, aku menangkap bayangan tubuhnya berdiri, diam, di balik kaca. Apakah dia sedang menatapku? Rasa panas menjalar di tengkukku. Tapi aku tak berhenti. Semakin dia memperhatikan, semakin aku menikmati tarian sunyi ini.
Siangnya, dia memanggilku. Liana, katanya pelan dari ruang baca. Tolong bantu bersihkan rak ini. Ruang itu kecil, sempit, dengan rak-rak buku menjulang sampai langit-langit. Ketika aku berdiri di depannya, dia menatapku. Bukan seperti majikan kepada pembantu, tapi seperti pria dewasa yang sedang menahan gelora. Ada yang ingin Tuan sampaikan? Tanyaku, pura-pura polos. Dia mengalihkan pandangan, lalu menjawab datar. Mulai besok, kenakan pakaian kerja yang lebih pantas. Aku tersenyum pelan. Maaf Tuan, saya hanya mengenakan apa yang membuat saya nyaman saat bekerja. Apakah Tuan merasa terganggu? Dia menatapku lagi. Kali ini lebih dalam. Ada emosi yang samar antara marah, kagum, dan tertarik. Aku mendekat, seolah ingin mengambil buku di atas rak. Tubuhku menyentuh lengannya, hangat, bergetar, dan dalam sesaat yang terasa panjang, waktu seolah berhenti. Tak ada suara selain napas kami yang saling mendekat. Tapi lalu dia melangkah mundur, cepat, seolah sadar bahwa jika dia terus berdiri di sana, sesuatu akan meledak dari dalam dirinya. Sudah, kamu boleh kembali ke dapur. Aku menunduk, tapi senyumku masih menggantung di bibir. Baik Tuan, saat aku berjalan keluar, aku tahu pertahanannya retak, tidak semua, tapi cukup untuk membuatku yakin malam-malam berikutnya akan jadi lebih panas. Dan aku siap membakar semuanya. Aku mulai memahami satu hal tentang lelaki seperti Tuan Arga. Ia bukan tak tertarik padaku. Ia hanya terlalu pandai menyembunyikan hasratnya. Hari-hari berlalu, dan setiap langkahku di rumah itu menjadi tarian halus antara godaan dan batas. Namun, aku tahu batas itu mulai kabur. Malam itu hujan turun deras. Aku selesai membersihkan dapur lebih cepat dari biasanya. Udara dingin membuat kulitku merinding. Tapi gaun tidur tipis berwarna hitam yang kupakai terasa cukup menantang. Aku sengaja tak mengenakan apapun di dalamnya. Rumah sunyi, lampu-lampu temaram menambah kesan hangat yang ganjil. Aku tahu, Tuan Arga sedang bekerja di ruang baca lagi. Seperti biasa, maka aku siapkan teh hangat dan berjalan perlahan ke sana, membiarkan bayangan tubuhku menyatu dengan kilatan petir yang sesekali menari di luar jendela. Saat masuk, aku dapati dia duduk, rambutnya sedikit berantakan, kemejanya setengah terbuka, dada bidangnya sedikit terlihat. Pemandangan yang cukup untuk membuat siapapun kehilangan kendali. Tehnya Tuan, dia menoleh, lalu terpaku. Aku tahu gaun, ini tak menyisakan banyak rahasia. Kenapa kamu berpakaian seperti itu lagi Liana? Tanyanya. Suaranya rendah, serak, dan getir. Aku mendekat, menaruh teh di meja. Lalu duduk di karpet, tepat di samping kursinya. Karena Tuan belum pernah bilang tidak suka, bisikku sambil menatap matanya. Dia memejamkan mata sejenak, seolah berusaha menahan sesuatu yang memberontak dari dalam dirinya. Liana, kamu tahu, aku bukan lelaki baik kalau soal ini. Aku tersenyum kecil. Lalu kenapa Tuan masih membiarkan saya tinggal di rumah ini? Kalau saya terus mengganggu pikiran. Tuan, dia terdiam. Tanganku naik, perlahan, menyentuh jemarinya yang tergenggam kaku di atas meja. Dan saat kulit kami bersentuhan, aku rasakan panas tubuhnya menyambar seperti bara api yang disembunyikan terlalu lama. Liana, suaranya nyaris tak terdengar. Aku berdiri, pelan, lalu membungkuk mendekatinya. Wajah kami hanya sejengkal. Nafas kami saling menyentuh. Aku bisa mencium aroma kopi di bibirnya. Dan saat aku hampir mengecup pipinya, tiba-tiba dia berdiri. Cepat. Jangan lanjutkan ini malam ini, katanya pelan. Tetapi matanya penuh luka, penuh perang batin. Aku menatapnya, kecewa, tapi juga tertantang. Baik Tuan, bisikku. Tapi suatu malam nanti, Tuan tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah terlanjur terbakar. Aku meninggalkan ruang itu perlahan, membiarkan aroma tubuhku tertinggal di udara. Di belakangku, aku yakin Tuan Arga mengepalkan jemarinya. Bukan karena marah padaku, tapi pada dirinya sendiri. Karena ia tahu, ia mulai kalah.
Setelah malam itu, aku sengaja menjaga jarak. Tidak sepenuhnya, tentu saja. Aku tetap menggoda tapi dengan lebih halus. Seolah sedang menari di ujung batas, tanpa menyentuhnya. Namun, semakin aku menahan, semakin aku bisa melihat Tuan Arga gelisah. Sorot matanya semakin sering menahan tatapan saat aku lewat. Dan kadang, saat dia pikir aku tak memperhatikan, dia akan berdiri diam di lorong, hanya untuk melihatku membersihkan taman dari jendela kamarnya. Lelaki itu mulai tak bisa membohongi dirinya sendiri. Sampai suatu malam, sesuatu terjadi. Aku sedang mengganti sprei kamarnya. Biasanya aku melakukannya siang hari, tapi kali ini ia lupa menguncinya. Dan aku tahu dia sedang keluar. Saat aku membenahi bantal, mataku tertumbuk pada sebuah bingkai kecil di laci samping tempat tidurnya. Foto seorang perempuan, cantik, anggun. Tapi bukan itu yang membuatku terpaku di belakang bingkai itu. Ada surat. Tangan ini seharusnya tidak membukanya, tapi rasa penasaran menelanku. Untuk Arga, jika kau membaca ini, itu artinya aku telah pergi lebih dulu. Jangan salahkan dirimu. Jangan menutup dirimu. Cintailah lagi. Peluk seseorang lagi. Dunia ini tidak berhenti bersamaku. Dadaku terasa sesak. Jadi, itu sebabnya dia begitu dingin. Ia menyimpan kesedihan, luka lama yang belum sembuh. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pakaian tipis yang biasa kugunakan terasa tak berarti di tengah semua yang kutahu sekarang. Pagi harinya, saat aku menyajikan sarapan, aku memberanikan diri bertanya, "Tuan, boleh saya tahu siapa perempuan dalam foto itu?" Dia menatapku lama, hening mengisi ruang makan. Lalu akhirnya ia menjawab, suaranya nyaris seperti bisikan, "Istriku. Dia meninggal 3 tahun lalu. Kanker." Aku tak berkata apa-apa. Tapi entah mengapa, dari sorot mataku, ia tahu aku telah membaca surat itu. Ia tidak marah. Justru sebaliknya, ia terlihat lega. "Mungkin kamu benar, Liana. Aku terlalu lama memendam semuanya." Aku menunduk, lalu bicara pelan. "Saya tidak ingin menggantikan siapa-siapa, Tuan. Tapi saya juga bukan perempuan yang akan berpura-pura tidak merasakan apa-apa." Ia menatapku, kali ini lama. Tatapannya tak lagi berisi perang, tapi kejujuran, hangat, dalam, dan entah bagaimana, membuatku sedikit gemetar. "Kalau aku tak tahan lagi, Liana, apa kamu siap?" Aku tak menjawab dengan kata, aku hanya mendekat perlahan, lalu menyentuh pipinya dengan lembut, dan membisikkan satu kalimat. "Aku sudah siap sejak malam pertama kita bertemu." Malam turun dengan sunyi yang tak biasa. Aku duduk di kamar, menatap pantulan diriku di cermin. Gaun malam putih lembut membungkus tubuhku seperti kabut. Tak ada renda berlebihan, tak ada potongan menggoda. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuatku tampak siap disentuh, namun juga rapuh. Kata-katanya siang tadi masih menggantung di udara. "Kalau aku tak tahan lagi, apa kamu siap?" Dan aku tahu malam ini akan berbeda. Bukan lagi sekadar permainan. Tak lama, terdengar ketukan lembut di pintu kamarku. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku membuka pintu perlahan, dan di sana dia berdiri, Tuan Arga, dengan kemeja kelabu yang belum dikancingkan penuh. Matanya teduh, tapi ada api kecil yang bersembunyi di dalamnya, api yang selama ini ia tahan begitu dalam. "Boleh aku masuk?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk, membiarkannya melangkah masuk ke ruang kecil tempat aku tidur. Untuk pertama kalinya, ruang ini tak lagi terasa sempit. Justru kehadirannya membuatnya hangat dan dalam. Dia duduk di tepi ranjang. Aku ikut duduk di sampingnya. Tak ada kata. Hanya detik-detik yang terasa panjang. Lalu tiba-tiba, dengan lembut, ia menyentuh tanganku. Jemarinya dingin, tapi menyampaikan rasa yang begitu hangat. Saat dia menggenggamnya, aku merasa seluruh tubuhku bergetar halus. "Liana," katanya dengan suara rendah. "Aku lelah melawan. Aku lelah berpura-pura tak ingin kamu." Aku memandang matanya, lalu menjawab perlahan, "Aku juga lelah membuatmu menahan diri." Ia mengangkat tanganku ke bibirnya.
mengecup punggungnya dengan lembut, dan dalam hening malam itu, kami saling mendekat bukan karena nafsu semata, tapi karena ada ruang kosong dalam hati kami yang mulai terisi oleh kehadiran satu sama lain. Namun, tepat ketika bibir kami nyaris bertemu, terdengar dering. Ponselnya dari meja kecilku, ia menoleh. Aku bisa melihat kerutan muncul di dahinya. "Maaf, aku harus lihat," katanya. Lalu berdiri dan memeriksa layar. Wajahnya berubah. "Ini dari kantor pengacara," gumamnya. Aku berdiri, cemas. "Ada apa, Tuan?" Dia menarik napas berat, lalu menatapku dengan sorot mata yang penuh beban. "Mereka bilang, ada seseorang yang mengaku sebagai anak dari almarhum istriku, dan dia menuntut bagian dari warisan. Tapi yang mengejutkan, dia bilang, dia mungkin anakku." Aku terdiam. Dunia terasa runtuh perlahan di sekelilingku. Baru ketika aku hampir meraih hatinya, masa lalunya kembali menyeretnya pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan takut akan kehilangan, tapi takut bahwa aku tak pernah benar-benar mengenalnya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Tuan Arga terngiang-ngiang di telingaku. Dia bilang, dia mungkin anakku. Tubuhku berbaring di ranjang, tapi pikiranku meliang-liang. Ke perempuan di foto, ke surat yang kutemukan, dan kini ke seseorang yang tiba-tiba muncul dari masa lalu, mengklaim bagian dari hidupnya. Pagi harinya, suasana rumah berubah. Tuan Arga lebih banyak diam. Ia menghindari tatapanku, dan aku hanya bisa menahan diri agar tidak bertanya lebih dari yang boleh. Tapi aku tahu, luka yang ia pendam selama ini telah kembali menganga. Siang menjelang, aku membawakan makan siang ke ruang kerjanya seperti biasa. Kali ini, aku mengenakan baju sederhana, longgar, tak seperti biasanya. Aku tak ingin menggodanya hari ini. Aku hanya ingin mendekapnya dengan tenang, meski ia tak memintanya. "Letakkan saja di meja," katanya tanpa menoleh. Aku meletakkannya perlahan, lalu tetap berdiri di sana. Sunyi. Hanya terdengar detik jam dan napasnya yang berat. Akhirnya aku bicara. "Kalau Tuan ingin saya pergi, saya bisa keluar malam ini juga." Ia menoleh cepat. Sorot matanya terkejut. "Kenapa kamu berkata begitu?" Aku menarik napas. Karena saya tahu, saya datang ke hidup Tuan dengan cara yang tak biasa. Dan mungkin, saya hanya menambah rumit hidup Tuan. Dia bangkit dari kursi mendekot. Lalu, berdiri hanya sejengkal dari Kuliana, katanya pelan. "Kamu pikir aku membiarkanmu di rumah ini selama ini karena kamu cuma cantik dan pandai menggoda?" Aku menunduk, bingung. Dia mengangkat daguku perlahan. Matanya menatap mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dirinya yang telanjang. Bukan tubuhnya, tapi jiwanya yang lelah dan jujur. "Kamu mengisi kekosongan yang bahkan tidak aku sadari selama ini." Tapi saya kerong. Aku takut, kalau anak itu benar-benar darahku, hidupku akan berubah. Dan aku tak tahu, apakah aku bisa membawamu ke dalam kekacauan itu. Aku menggenggam tangannya erat. Kalau Tuan menganggap saya hanya datang untuk tubuh Tuan, maka sejak malam itu, saya sudah pergi. Dia menatapku dan kali ini, tanpa kata, bibir kami bertemu. Lembut, dalam, tak tergesa. Tak penuh hasrat liar seperti sebelumnya, tapi justru penuh rasa. Dan dalam ciuman itu, ada perjanjian tanpa suara. Kami akan menjalani ini bersama, apapun yang akan terjadi. Tapi takdir belum selesai mempermainkan kami. Malam harinya, saat aku hendak ke dapur, terdengar ketukan keras di pintu utama. Aku membuka pelan, dan di sana berdiri seorang gadis remaja. Usianya mungkin 17. Rambut panjang, wajah tajam dan mata yang sangat mirip dengan Tuan Arga. Dia menatapku dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada dingin, "Kamu pasti pembantu di sini." Aku mengangguk, masih bingung. Lalu ia menyeringai tipis, "Sampaikan ke Arga. Aku datang bukan untuk uang. Aku datang untuk menyingkirkan perempuan yang ingin menggantikan ibuku." Untuk pertama kalinya, aku tahu, ini bukan lagi sekadar kisah cinta.
ini akan jadi pertempuran. Gadis itu bernama Naila, darah daging Tuan Arga, putri dari cinta yang pernah ia pendam dalam-dalam. Cinta yang tak pernah ia tahu melahirkan kehidupan baru. Kehadirannya datang seperti badai. Tak diundang, tapi memaksa semua untuk berteduh atau dihantam. Sejak hari Naila masuk ke rumah ini, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi keintiman di lorong sempit, tidak ada lagi tatapan nakal yang mencuri waktu. Semuanya jadi sunyi formal. Dengan Tuan Arga bersikap kaku bukan karena tak ingin menyentuhku lagi, tapi karena tak ingin Naila menyaksikan apa yang belum sempat ia jelaskan. Dan aku kembali jadi pembantu. Secara utuh, secara menyakitkan, setiap langkah Naila di rumah ini seolah menjadi pengingat bahwa aku tak pernah benar-benar memiliki tempat. Ia tak bicara kasar, tidak mencela, tapi ia selalu hadir di antara kami sebagai jarak yang tak bisa disangkal. Sampai suatu malam, Naila mendekatiku di dapur. "Aku tahu kamu perempuan pintar," katanya sambil menyandarkan tubuhnya di ambang pintu. "Dan perempuan pintar tahu kapan harus pergi." Aku menatapnya pelan, lalu bertanya, "Kamu ingin aku pergi karena aku tidak layak untuk ayahmu? Atau karena kamu takut dia benar-benar bahagia lagi?" Matanya menyipit, tapi dia tidak menjawab. Dan itu cukup untuk jadi jawaban. Malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk lari, tapi untuk memberi jarak yang mereka butuhkan. Cinta, jika memang benar cinta, tidak harus selalu dimiliki dengan cara mendekap. Kadang, cinta butuh ruang untuk tumbuh sendiri. Aku tinggalkan surat itu di meja kayu kecil di ruang baca. Suratku untuk Tuan Arga. "Tuan, saya datang ke rumah ini dengan tubuh. Tapi saya jatuh cinta pada luka Tuan, pada senyuman Tuan yang hanya muncul ketika sedang diam. Saya tidak tahu apakah saya pernah benar-benar pantas untuk Tuan. Tapi saya tahu, perasaan ini nyata. Saya pergi bukan karena kalah. Saya pergi agar Tuan bisa memilih dengan tenang. Jika hati Tuan memanggil saya kembali, saya tidak akan jauh." Liana, aku pergi sebelum fajar. Dengan koper kecil, langkah ringan, dan dada yang kosong. Tapi kisah ini belum selesai. 2 minggu kemudian, saat aku sedang menyiram bunga di rumah kontrakan sederhana yang kutempati, ada suara mobil berhenti di depan. Aku tidak menoleh, tak ingin berharap. Tapi suara itu memanggilku. Suara yang bahkan dalam diamnya bisa membuat tubuhku merinding. "Liana," aku menoleh. Tuan Arga berdiri di sana. Tanpa jas, tanpa sikap dingin, hanya dia dengan wajah yang lelah dan mata yang akhirnya jujur. "Naila memintaku mencarimu," katanya pelan. Dia bilang, "Aku terlalu pengecut kalau membiarkanmu pergi begitu saja." Aku diam, tak percaya. Dia tahu aku mencintaimu, Liana. Bahkan sejak hari pertama kamu masuk ke rumah itu, langkah kami saling mendekat. Tak perlu kata lagi, tak perlu ragu. Karena kali ini, yang kami peluk bukan hanya tubuh, tapi seluruh luka, seluruh ketakutan, dan seluruh kemungkinan yang mungkin akan datang. Akhir cerita, cinta itu bukan soal siapa yang datang paling sempurna, tapi siapa yang bertahan ketika semuanya nyaris hancur. Dan aku, Liana, bukan lagi pembantu di rumah itu. Aku adalah perempuan yang dulu menggoda dengan gaun tipis dan tawa genit, tapi kini menggoda dengan setia dan mencintai tanpa syarat. Karena cinta sejati tak selalu datang dengan hormat. Kadang, ia datang dari balik pintu dapur dengan langkah pelan dan pandangan yang tak pernah bisa dilupakan.